Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Mudah-mudahan sehat ya. Kembali lagi dengan saya Abisanara dari Coding Line Channel. Kali ini kita akan melanjutkan lagi serial pembuatan aplikasi web pos kasir episode yang kelima. Sebelumnya kita sudah membuat halaman tambah user dan script proses datanya. Dan di video ini kita akan membuat halaman untuk menampilkan data user tersebut dan juga script untuk menghapus datanya. Sekarang kita buka aja XMPP-nya. Tekan tombol start pada Apache dan MySQL. Lalu kita minimize. Sekarang kita masukin alamat web kita ya. Localhost Coding Line Post. Nah ini teman-teman, halaman web kita. Jadi tiap kali kita masukin alamat web kita, ini kan tempelnya begini ya. Sekarang saya pengen kalau kita masukin alamat web kita, itu kita langsung ke halaman dashboard ya. Jadi di sini kita mesti tambahin file index. Kita ke text editor. Saya udah buka folder aplikasi kita ya. Nah di sini kita buat file index. Index.php. Kita buka tag PHP. Di sini langsung kita arahin aja ke halaman dashboard ya. Header. Location. Dashboard.php. Save ya. Sekarang kita refresh. Nah udah ya, jadi begitu kita masukin alamat web kita, sekarang langsung ke halaman dashboard ya. Sekarang saya mau ngerubah ini dulu teman-teman, icon pengaturan ya, saya mau ganti pakai yang gambar gear ya, biar lebih relevan ya. Sekarang kita buka sidebar ya, template sidebar. Nah di sini ya, ternyata kan ikonnya FA folder ya, ini kita ganti jadi FA cog ya, konfigurasi ya. Save. Kita refresh. Nah, ada berubah dia gambarnya ya, jadi gini ya. Sekarang menu ini, menu users ini mau saya arahin ke halaman data user ya, yang mau kita buat ya. Kita balik lagi. Ini sekarang kita modifikasi. Kita panggil menu URL kita ya. php echo $main underscore URL. Lalu nanti kita buat folder dulu ya. Folder udah kita buat kemarin ya. Jadi ini kita masuk ke folder user, lalu ke file data user.php. Ini nanti kita buat. Save ya. Sekarang kita ke folder user. Nah di sini kita buat file sekarang. Data strip user.php. Kita buka tag PHP. Lalu kita panggil file config dulu ya. File wajib kita. Soalnya di sini ada koneksi ya sama URL induk ya, main URL. Config. Lalu ke config.php. Lalu kita panggil lagi require config. Kita panggil functions ya. Nanti kita buat function lagi di sini untuk nampilin datanya. Kita panggil lagi require modul ya, kita ke modul mode user. Di sini ada fungsi untuk
pengelolaan database ya, database untuk table user ya. Sekarang kita ke header ya, kita perlu header. Require template ya, template header .php. Di header itu kita perlu title ya, $title sama dengan users ya, saya kasih nama users. Coding line post. Kita copy, kita panggil lagi navbar ya, kita copy lagi, panggil lagi sidebar, lalu kita ke bawah sini, kita panggil footer ya, require template footer.php, save. Sekarang kita buat kontennya. Next ini kita hapus saja ya, kita tutup ya. Lalu kita ke halaman dashboard ya, kita copy aja judul kontennya. Paste sini ya, save. Lalu ini kita ganti jadi users. Ini kita ganti jadi user. Kita save dulu. Sekarang coba kita tampilin ya, refresh, kita cek. Nah, misalnya ke halaman data user ya, yang tadi kita buat. Nah, ada muncul ya title-nya ya, user sama navigasinya. Kita cek balik ke dia. Nah, ada bener ya. Sekarang kita lanjutin lagi. Sekarang kita panggil text section ya, text section. Lalu kita kasih kelas content. Ini kelas konten ini punyanya admin LT ya teman-teman. Lalu kita panggil lagi div, kita buka tag div dulu, lalu kita panggil kelas container fluid. Yang ini punyanya bootstrap ya. Sekarang saya pengen nampilin datanya itu dalam cut teman-teman. Jadi kita panggil dulu kelas cut ya, div kelasnya cut. Lalu kita panggil lagi headernya ya, cut header ya, div cut header nama kelasnya ya. Untuk isinya kita buka tag h3, kita kasih kelas cut title. Lalu untuk di sini saya kasih nama data user. Save, kita cek. Fresh, ada keluar ya. Cuman di sini saya pengen pakai icon ya, biar bagus ya. Jadi kita ke font awesome. Kita font awesome ya. Font awesome 5 aja langsung. Pilih yang free ya. Sini kita ketik aja list. Nah, saya pakai yang ini aja. Copy. Paste di sini. Dan selalu saya mau tambahin lagi di sini biar dia nggak besar ya. FA small. Save. Kita cek.
Sekarang saya mau buat tombol di sini untuk beralih ke halaman tambah user ya, yang udah kita buat kemarin. Kita balik lagi. Di sini masih di cut header ya. Kita panggil lagi tag div, lalu kita kasih kelas cut tools. Ini punyanya admin LTA. Isinya kita pakai aja tag A. Hrefnya kita arahin ke halaman tambah user yang kita buat kemarin ya, php echo $main_url. Kita panggil foldernya dulu user, lalu halamannya add strip user.php, lalu kita kasih kelas button small button primary. Isinya add user. Lalu kita tambahin icon ya. Di sini plus. Saya pakai ini aja ya. Copy, paste ya. Tambahin lagi kelas fa small. Save, kita cek. Nah, udah keluar ya. Untuk cut headernya kayaknya udah ya. Sekarang kita kerjain yang bodinya. Baik lagi sini, kita buka tag div, lalu kita panggil kelas cut body. Dan di sini isinya kan table ya. Jadi di sini mau saya tambahin lagi kelas table responsive. Jadi biar dia begitu kita buat responsif, maka dia tampilannya sesuai teman-teman. Kamu harus tambahin juga padding ya, biar nggak mepet ya. Paddingnya 3 aja deh. Ini saya udah install ekstensi untuk nampilin kelas-kelas CSS Bootstrap ya teman-teman. Makanya dia bisa muncul. Kita buka tag table. Lalu di sini kita kasih kelas table hover ya. Jadi biar dia begitu disorot dia seperti di highlight ya. Kalau kita tunjuk ya. Tambahin lagi kelasnya text strip no wrap. Jadi dia datanya itu nggak digulung ke bawah ya, nggak dilipat ke bawah, tapi dia ditampilin ngejejer ke samping ya. Nah, kalau teman-teman mau nampilin kelas CS tadi ya, seperti yang tampil seperti ini ya, teman-teman install aja ekstensi yang namanya IntelliSense for class name ya, for CS class name. Jadi kalau di file kita ada CSS-nya, maka bisa tampil seperti ini teman-teman. Ini lumayan ngebantu kita ya. Sini kita buat tag table head-nya ya. Table head, lalu kita panggil lagi table row, kita panggil lagi th ya, table head. Yang pertama nomor, copy aja. Yang kedua foto, tambahin fotonya ya. Ketiga username. Keempat full name. Kelima alamat. 6 level user. Satu lagi operasi.
Sini saya kasih style, width-nya 10%. Save. Sekarang kita cek lagi tampilannya ya. Nah, ada keluar ya dia. Tabel head-nya ya. Sekarang tinggal kita isi bodinya ya, tabel bodinya, datanya ya. Sebelum kita buat tabel bodinya, saya membuat fungsi dulu teman-teman untuk manggil data ke database ya. Jadi fungsi itu yang nanti kita pakai untuk nampilin data kita. Sekarang kita ke folder config, lalu ke file functions ya. Di sini kemarin kita kan ada buat fungsi untuk upload gambar ya. Sekarang kita buat fungsi untuk nampilin data ke database. Fungsinya itu saya kasih nama get data. Lalu kita kasih parameter $SQL ya, untuk SQL-nya. Lalu kita panggil koneksi kita. Untuk panggil koneksi ke dalam fungsi kita ini kita perlu variabel global ya teman-teman, seperti di fungsi sebelumnya ya. Global $koneksi. Sekarang saya membuat variabel dulu untuk nampilin hasil dari fungsi kita ini. $result sama dengan MySQL query $koneksi. Lalu kita masukin parameternya di sini ya, $SQL. Kita buat variabel lagi untuk array kosong ya, untuk nampung dari hasil query kita ya, $rows. Kita buat array kosong di sini. Sekarang baru kita looping. While $row sama dengan MySQL fetch. Kita ambil datanya di sini ya. Fetch source $result. Jadi kita looping hasil query kita. Lalu kita masukin ke dalam array kosong tadi ya, yang udah kita buat ya. $rows begini sama dengan $row. Jadi array kosong ini kita isi dengan hasil query kita. Terakhir baru kita return $rows. Save ya. Kita balik lagi ke halaman data user. Sekarang baru kita buat body-nya. Sini kita buka tag PHP. Pertama kita buat variabel dulu untuk nomor urut ya. Lalu baru kita buat variabel untuk manggil data kita ke database ya, dari database ya. Jadi fungsinya, nama fungsinya kita buat get data ya. Get data, keluar tuh. Parameternya SQL-nya di sini kita ketikin. Select bintang from table user. Udah kita buat ya, nama table user ini ya. Sudah, baru kita looping ya. For each $users as $user. Kita buat tutupnya dulu, php
and for each. Ini ya. Baru kita buat isinya. Kita buka tag tr, table row, lalu td ya. Yang pertama itu nomor urut ya, dolar, nomor, plus plus. Kita buat lagi td. Yang kedua itu gambar ya. Jadi di sini kita panggil image. Search-nya kita arahin ke file gambar kita ya. Kita keluar dulu satu folder, lalu ke file asset ya, lalu ke file image. Baru di sini kita masukin data kita, php echo $user foto. Ini diambil dari data kita ya teman-teman. Lalu kita tutup ya. Gini ya. Lalu di sini kita kasih kelas rounded circle biar tampilnya bulat ya. Lalu kita atur juga di sini lebarnya ya, biar nggak terlalu besar. Width-nya 60 pixel. Save ya. Gambar sudah, sekarang kita ke username ya. Kita buka td, lalu kita echo $user username. Ini kita copy aja. Sini full name, kita copy lagi. Untuk alamat ya, address, nama file address. File ini sama dengan file yang di database ya teman-teman. Lalu kita copy lagi untuk level ya. Lalu satu lagi untuk operasinya ya. Untuk operasi ini kita hapus. Sini kita buka tag A. Href-nya ini kita kosongin dulu yang pertama. Ini untuk update data ya. Kita belum buat update data di video ini. Di sini kita kasih kelas button small button warning. Kita kasih title ya. Title-nya itu edit user. Untuk isinya saya mau pakai icon aja ya. Sini kita tutup. Sini kita panggil aja edit. Ini ya, saya pakai ini aja. Copy, paste ya. Save ya. Sekarang coba kita cek dulu ya. Refresh. Nah, ada keluar datanya teman-teman ya. Ini kita rubah nih. Sama ikonnya juga ini saya ganti, kayaknya kurang bagus ya. Kita ke text editor lagi. Kita ganti ikonnya dulu. Kita close. Saya pakai aja teman-teman. User edit kayaknya lebih bagus. Copy ya. Kita hapus, paste lagi, save. Nah, lebih bagus ya. Sekarang kita benerin level usernya. Untuk level usernya ini kita masih pakai conditional teman-teman. Ini kita buka tag php, if $user level, kalau levelnya 1 kita echo di sini. Kita echo-nya administrator, satu kan administrator ya.
else if, itu copy aja. Kalau 2 kita echo lagi. Supervisor ya kalau 2 ya. Satu lagi else, satunya operator ya. Save. Sekarang coba kita cek, refresh. Nah, ada keluar ya, jadi nggak pakai angka lagi, jadi kan kita nggak bingung lihatnya ya. Sekarang mau saya tambahin sini tombol untuk hapus user ya. Sekarang kita tambahin lagi di sini. Kita buka tag A, hrefnya kita biarin dulu. Kita kasih kelas button small, button danger, title-nya sini hapus user ya. Dan untuk ikonnya tik aja user. Saya pakai yang ini aja ya. Paste sini ya. Di sini mau saya tambahin event ya teman-teman. Jadi begitu dia diklik, saya pengen dia nampilin konfirmasi ya, mau hapus data atau enggak gitu ya. Sini kita panggil on click, return confirm, Anda yakin akan menghapus user ini? Ini konfirmasinya sudah, baru sekarang kita isi hrefnya ya. Untuk hrefnya ini nanti kita arahin ke halaman untuk menghapus datanya ya. Nama lamanya del strip user.php. Ini kita belum punya ya, nanti kita buat. Lalu kita tambahin parameter itu ID ya, diambil dari ID user ya. Kita copy aja dari sini ya, copy, paste sini ya. Kita ganti user ID. Lalu kita tambahin lagi ya. Yang kedua setelah ID itu foto ya, foto. Jadi selain data yang mau kita hapus, maka file gambarnya pun harus kita hapus ya. Kita paste lagi tadi, ini kita ganti jadi foto. Save ya. Sekarang kita cek tampil gak dia. Udah tampil ya, kita balik lagi. Sebelum kita buat halaman daily usernya, saya mau buat dulu teman-teman fungsi untuk menghapus datanya ya. Jadi sekarang kita ke mode user ya. Ini sekarang kita tambahin. Kemarin kan kita buat fungsi untuk menyimpan data ya. Sekarang kita buat fungsi untuk menghapus data. Kita buat function, saya kasih nama fungsinya delete. Lalu untuk parameternya yang pertama ID ya, yang kedua foto. Soalnya kita hapus datanya dan file gambarnya ya. Kita panggil koneksi kita ya. Sekarang kita buat SQL-nya dulu.
$SQL del sama dengan delete from table user ya. Dikasih parameter teman-teman. Kalau nggak dikasih parameter, semua data kehapus ini. Where user ID sama dengan $ID. Kita jalanin query-nya. MySQL query $koneksi $SQL del. Di sini baru kita buat conditional lagi. If $photo tidak sama dengan default.png. Jadi kalau di data user ini file gambarnya bukan file default, gambar default ya, maka nggak kita hapus. Kalau gambar default kita biar aja. Kalau selain gambar default baru kita hapus. Unlink. Baru kita arahin ya ke file gambarnya. Kita close satu folder, lalu ke folder asset, lalu ke folder image. Nah, baru kita kasih di sini nama file gambarnya ya, yang diambil dari database $photo. Save ya. Fungsinya sudah, sekarang kita buat baru halaman del usernya ya, untuk hapus datanya. Sini kasih del strip user.php. Kita buka tag PHP, lalu kita panggil file yang kita butuhin. Yang pertama itu config ya, itu koneksinya, config.php. Lalu kita panggil lagi require config function ya. Satu lagi require modul ya, mode user.php. Di sini kita tangkap parameter yang dikirim ya dari halaman data user ya. Pertama ID, $ID sama dengan $_get ID ya. Satu lagi kita copy aja, $photo sama dengan $_get photo. Nah, baru di sini kita jalan ya fungsi hapus datanya yang tadi kita buat ya. If delete $ID $photo. Ini parameternya ya. Kalau ada data yang dihapus, maka di sini kita echo. Kita buat elite pakai elite JavaScript ya. Ini elite-nya user berhasil dihapus ya. Kalau hapus datanya berhasil ya. Lalu kita kembaliin ke halaman data user lagi. Dokumen application href sama dengan data user.php. Else, gimana kalau hapus datanya gagal? Kalau hapus datanya gagal, kita kasih echo lagi. Kita copy aja.
alatnya kita ganti user gagal dihapus. Tetap ya, kita balik ini ke halaman data user, save ya. Sekarang kita cek ke database, ke browser ya. Kita refresh dulu ya. Nah, sekarang yang mau saya tes itu tombol ini dulu ya. Biasanya kan dia ke halaman tambah user ya. Nah, berhasil ya. Kita balik lagi. Sudah. Sekarang kita tes tombol hapus. Oke. Oh, nggak jalan ya. Kita cek. Sini oke. Data user. Oh, ini salah posisi teman-teman. Ini misalnya dihapus ya, ini kan buat update ya. Ini kita cut. Taruh sini ya. Paste. Save teman-teman. Kita balik lagi. Nah, sekarang kita lihat dulu database-nya ya. Buat mastiin. Terus ini alamatnya. Localhost ppmadmin. Jadi nanti kalau kita hapus datanya hilang satu ya. Sama file gambarnya juga bisa hilang ya. Berapa? 887 kasir.png. Kita cek. Ini mesti file ini hilang ya kalau kita hapus ya. Refresh dulu. Oke. User gagal dihapus. Tapi datanya hilang ya. Tapi alatnya gagal. Kita cek lagi di mana salahnya dia. Di sini oke. Oh, di sininya teman-teman. Ini belum di return ini. Return MySQL affected rows. Kita masukin koneksinya. Save ya. Tadi kan file kasir. Nah, file kasir sudah dihapus ya teman-teman. File kasir sudah dihapus. Datanya ya udah kehapus juga ya. Jadi fungsi hapusnya udah jalan. Cuman alat yang salah karena belum kita return tadi ya. Sekarang kita tes lagi. Kalau yang ini misalnya file gambarnya nggak hilang nih. Ini kan file default ya. Datanya aja yang kehapus. Kita refresh dulu. Oke. Nah, berhasil ya. Alatnya udah bener. Datanya udah hilang. Cek database. Hilang datanya. Untuk file gambarnya dia hilang ya, default kan nggak dihapus dia. Jadi ini teman-teman, kita udah berhasil membuat halaman untuk menampilkan data user dan juga script untuk menghapus datanya ya. Di episode selanjutnya kita akan membuat halaman untuk update data user. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan mudah-mudahan punya teman-teman juga berjalan ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya insyaallah di Coding Line.